Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, Soliha. How are you today? Are you ready to study? Oke, Soliha. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, Soliha. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, Ananda Soliha, sekarang kita sudah berdoa, sudah siap belajarnya? Baiklah Ananda Soliha, kita masuk ke PB1 Bahasa Indonesia. Ini KD-nya Ustazah lupa memasukkannya ya Soliha, mohon maaf. Nah, lanjut kita mengenal anggota tubuh. Nah, siapa di sini yang sudah bisa ataupun sudah hafal dengan anggota tubuhnya? Coba yuk kita perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini ada kepala, telinga, pipi, ada jari, tangan, dagu, dan lain-lainnya. Nah, Soliha, coba nanti Ustazah mau melihat apakah Ananda Soliha sudah bisa menyebutkan nama-nama anggota tubuh. Apakah Ananda Soliha sudah mengenal anggota tubuhnya? Coba ya, nanti videokan kirim ke Ustazah. Sekarang kita lanjut. Kita singkat aja ya Ananda Soliha. Insya Allah nanti kalau kita sudah masuk offline, nanti Ustazah akan memberikan ataupun menjelaskan ulang lebih jelasnya lagi. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran 1 PPKN KD 3.2 dan 4.2. Nah, coba perhatikan. Agar tubuh sehat, makanlah makanan sehat. Saat makan, makanlah dengan sopan. Amati gambar di bawah ini. Nah, Ananda Soliha, biasanya kalau di kelas sama Ustazah, sebelum makan kita ngapain dulu? Iya, kita cuci tangan dulu agar kuman-kuman yang ada di tangan semuanya hilang. Lalu yang kedua, setelah cuci tangan, kita siap-siap untuk makan. Jangan lupa berdoa dulu ya. Apa kemarin doa sebelum makannya? Iya, bisa langsung dengan bismillah atau Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Pintar. Nah, setelah kita berdoa dan pada saat makan, kita tidak boleh berbicara dan makannya harus menggunakan tangan kanan. Hadis makan dan minum dengan tangan kanan. Masih ingat kan yang kemarin? Nah, Ananda Soliha, itulah gunanya mengapa Ustazah memberikan hadis untuk kehidupan sehari-hari kita, agar kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sunnah yang sudah diajarkan. Nah, sampai di sini Soliha, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah kita ada pembelajaran 1 SBDP KD 3.3 dan 4.3. Coba perhatikan ini Soliha. Nah, waktu TK dulu atau PAUD dulu, pernah nggak menyanyikan lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Coba ya kita sama-sama ya menyanyikannya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ini nanti dijadikan fun challenge. Ananda Soliha nanti di video ya
menyanyikan kepala, pundak, lutut, kaki dengan gerakan. Kalau kepala, pegang kepala, lutut, pegang lututnya, kaki, pegang kaki, ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, telinga, mata, hidung, mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki, mata, telinga, hidung, dan mulut, kepala. Gitu ya. Coba kalau misal mau tahu lagunya secara langsung, nanti bisa minta tolong ayah bunda untuk cari di YouTube. Tulis aja gerakan kepala, pundak, lutut, kaki. Oke Solihah, kita lanjut ya, nggak apa-apa ya, kita agak singkat belajarnya. Sekarang belajar bahasa Indonesia lagi. Masih tentang mengenal panca indera. Nah, mengenal panca indera. Apa sih itu panca indera? Panca indera itu adalah berbagai anggota tubuh kita yang panca indera itu ada berapa? Ada 5. Panca itu 5 artinya. Nah, panca indera itu ada 5. Coba kita perhatikan. Udin makan jagung, rasa jagungnya manis. Lidah yang mengecap rasa. Nah, Solihah, lidah itu fungsinya untuk mengecap rasa atau merasakan sesuatu rasa seperti manis, kecut, asin, pahit. Nah, itu fungsinya atau gunanya lidah. Selanjutnya, Lani mencium bunga. Bau bunga harum, hidung untuk membau. Nah, selanjutnya fungsi hidung atau guna hidung yaitu untuk membau atau mencium bau-bau seperti wangi dan bau-bau yang tidak nyaman. Selanjutnya Solihah, coba kita lanjut aja ke sini. Coba mata, ada yang tahu nggak mata itu untuk apa? Mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar. Nah, mata kita untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau atau mencium bau, lidah untuk mengecap atau merasakan, kulit untuk meraba. Nah, nanti Ustazah kirimkan lagu atau tepuk panca indera biar Ananda lebih mudah untuk mengingat fungsi-fungsi panca indera ya. Coba deh kita lanjut. Nah, Solihah, sebelum Ustazah berikan fun challenge, Ustazah mau memberikan informasi tentang ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penciptaan anggota tubuh. Tadi kita sudah belajar tentang mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, kulit untuk merasa. Nah, semua panca indera itu adalah pemberian dari siapa? Dari Allah. Iya, yang menciptakan manusia itu Allah. Jadi kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus menjaganya sesuai dengan fungsi-fungsinya. Misalkan tangan itu ciptaan Allah. Jadi kita harus apa dengan tangan kanan? Contohnya, kita harus makan menggunakan tangan kanan. Ya, minum dengan tangan kanan. Kita kalau mau minta sesuatu atau kalau mau mengambil sesuatu pemberian dari orang lain, kita harus menggunakan tangan yang kanan. Oke, tangan baik kanan atau kiri? Tangan yang baik itu adalah tangan kanan, Ustazah. Iya, betul, tangan yang baik adalah tangan kanan. Jadi Allah menciptakan tangan kanan untuk kita menerima dan untuk
menerima pemberian orang lain atau untuk memberikan orang lain sesuatu dengan tangan kanan. Kita diberikan tangan kanan oleh Allah untuk makan menggunakan tangan kanan. Jadi Ananda Solihah, jangan sesekali menggunakan tangan kiri untuk makan, mengambil dan menerima pemberian orang lain ya. Oke, selanjutnya apalagi? Penciptaan anggota tubuh apalagi Solihah? Contohnya mata. Mata untuk melihat. Nah, Allah menciptakan mata untuk melihat. Melihat apa kira-kira? Contohnya mata untuk melihat hal-hal yang baik. Contoh untuk mengaji, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar, untuk untuk apa ya? Mata itu selain untuk melihat, untuk apa? Allah menciptakan mata agar kita bisa mencari tahu hal-hal yang baik menggunakan mata. Misalnya kita bisa mencari informasi menggunakan mata. Tanpa mata kita tidak tahu informasi apa yang harus kita dapatkan, informasi apa yang harus kita cari agar kita mendapatkan hal-hal yang baik. Dan kita tidak diminta untuk melihat hal-hal yang tidak baik, misalnya menonton atau bermain game, melihat game terlalu lama, main game di HP terlalu lama, itu nanti akan menyakiti mata. Jadi Ananda Solihah jangan terlalu suka untuk bermain HP ya, nanti matanya kasihan, sakit, nanti nggak bisa lagi belajar. Jadi matanya digunakan untuk hal-hal yang baik saja ya. Nah, coba kita perhatikan di surah Al-Insan ayat 2. Di sini artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi Allah itu telah menciptakan perintah dan larangan. Misalnya, mata untuk melihat hal-hal yang baik, itu perintah. Sedangkan larangannya adalah mata tidak boleh melihat hal-hal yang tidak baik. Dan juga telinga. Telinga itu untuk mendengar hal-hal yang baik. Misalnya mendengar bacaan Al-Quran, mendengar orang-orang yang berbicara yang baik-baik. Itu yang baik-baik ditiru, dan yang tidak baik tidak untuk ditiru. Begitupun dengan surah At-Tin ayat 4. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, Solihah, Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Allah menciptakan anggota tubuh dengan sesempurna mungkin. Kita punya kepala, kita punya mata, kita punya mulut, hidung, tangan, kaki. Nah, semua Allah ciptakan untuk kita agar kita apa? Agar kita mengakui bahwa Allah itu ada dan kita bisa bersyukur atas pemberian Allah. Setelah kita bersyukur, kita bisa menjaga pemberian Allah. Jadi kita harus selalu menjaga pemberian Allah ya. Tidak boleh menzolimi, seperti kaki perginya melangkahnya ke tempat yang baik, contohnya ke sekolah, menuntut ilmu. Jadi Allah akan mencintai orang-orang yang selalu menuntut ilmu di jalan Allah. Nah, Ananda Solihah, itu ya penguatan materi kita untuk hari ini, yaitu anggota tubuh, mengenal anggota tubuh dan juga mengenal penciptanya. Siapa yang menciptakan anggota tubuh kita? Allah. Nah, setelah kita tahu Allah yang menciptakan, kita harus menjaga dan menjaga dan kita harus menjaga anggota tubuh kita dan harus selalu bersyukur dengan pemberian Allah. Nah, selanjutnya Ananda Solihah,
kita lanjut ke fun challenge. Nah, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, mata untuk melihat. Nah, coba ini ada mata, langsung digaris mata. Ini mata, digaris ke tulisannya mata. Nah, fun challenge-nya yaitu pasangkan nama-nama panca indera sesuai dengan gambar. Baiklah Ananda Solihah, sepertinya sampai di sini pembelajaran kita. Ustazah mohon maaf ya, hari ini terlalu siang mengirimkan pembelajaran dan juga terlalu singkat pembelajarannya. Insya Allah Ustazah akan memperbaiki kekurangan yang ada pada pembelajaran kita hari ini. Kita sama-sama berdoa agar pandemi segera berakhir, agar pembelajaran kita belajarnya bisa maksimal di sekolah, agar kita juga tidak kesulitan, Ananda Solihah juga tidak kesulitan belajar di rumah ya. Oke. Ustazah mohon maaf ya kalau terlalu cepat dan terlalu singkat pembelajarannya hari ini. Oke Solihah, I think enough for today. Don't forget say hamdalah and pray together. Oke. Doa. Oke, Ananda Solihah berdoanya masing-masing saja ya. Baiklah Ananda Solihah, thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.